Tadi kita udah jalan-jalan di pematang sawah, sekarang kita udah nyampe juga di kebun kopi Sambakungan. Nah, di sini aku udah bersama dengan Mas Ari, yang salah satu pengelola kebun ini sekaligus menjadi anggota komunitas pencinta kopi di Sambakungan ini. Nah, Mas Ari, boleh tolong diceritain nggak nih, gimana sih profil dari kebun Sambakungan ini? Oke. Untuk kebun kopi Sambakungan ini kita memang dipandu sama teman-teman di komunitas pecinta kopi yang ada di Tanjung. Nah, dari tinjauan mereka bahwa jenis kopi Liberica yang pas di jadi kopi Liberica yang pas di daerah kita ini, karena dia bisa hidup di antara 0 sampai 800 atau 1000 ketinggian dasar laut. Untuk komunitas kita ada beberapa orang sudah, ada sekitar 25 anggota. Kurang lebih 25 anggota yang memang peduli terhadap komunitas ini ya Pak, untuk memajukan kopi di Berau ini. Oke. Nah, kalau tempat ini, tempat apa sih Pak? Oh, ini nanti rencana ke depan kita mau jadikan rest area, penggigitan sekaligus sampel kopi. Sampel kopi. Jadi ketika ada mungkin teman-teman dari luar yang ingin berkunjung, dia bisa lihat proses cara persemen kami di sini, terus melihat kopinya langsung yang kita akan. Oke, berarti bagi siapapun yang melakukan perjalanan jauh bisa mampir di tempat ini ya Pak, untuk pastinya menikmati kopi. Di samping itu bisa dapat pengetahuan juga nih tentang bagaimana mengelola kopi dari bibit sampai disajikan dalam gelas ya Pak ya. Oke, nah kemudian kalau kebunnya sendiri apakah masih sama di sini Pak atau ada di tempat lain? Ada di beberapa tempat kita sudah sampai paling jauh itu di Tanjung Batu, Merancang, terus ada beberapa di Pulau Besing dan di Sambakungan. Oke, berarti sudah tersebar di mana-mana ya Pak? Ya, sekitar 7.000 lebih. 7.000 lebih, luar biasa. 7.000 lebih ini yang memang jadi primadonanya kopi Berau ya Pak, harapannya ke depannya ya. Oke, baik. Tadi Bapak sedikit berbicara nih tentang jenis kopi Liberica. Nah, boleh dijelasin nggak ke teman-teman, jenis kopi Liberica ini lebih cenderung ke asam kah? Kayak akan rasa buah-buahan atau lebih ke pahit nih Pak? Atau kombinasi? Silakan Pak. Jadi kopi Liberica ini memang lebih dominan kayak asam-asam, tapi tetap dia akan menyesuaikan tempat. Nah, jadi kopi pada umumnya di dunia ini tidak akan ada yang sama rasanya. Dia akan menyesuaikan tempat, meskipun mungkin jenis yang sama, tapi dia akan tetap menyesuaikan tempat. Punya keunikan sendiri ya Pak, tergantung tanah, tergantung iklim, dan juga perawatannya itu yang paling penting ya Pak ya. Oke, jadi pastinya kalau teman-teman ngopi di tempat ini, itu punya ciri khas sendiri ya Pak, yang akan bikin selalu kangen dengan Berau pastinya. Insya Allah. Oke, baik. Terakhir Pak, dengan berdirinya komunitas ini, dengan tadi banyaknya kebun yang sudah ditanam dan visi kedepannya tentang ini dijadikan rest area, ada harapan tersendiri nggak nih Pak dari komunitas pencinta kopi yang Bapak geluti ini? Oke, kalau harapan kami, pertama sekali kita ingin menjadikan Sambakungan sentra kopi, Gunung Tabur dan Berau pada umumnya. Dimana kita berjuang dengan komunitas ini, berjuang semaksimal mungkin, mengkampanyekan kopi Liberica di Berau untuk menjadikan Berau jadi kota kopi. Itu harapan kami. Oke, baik teman-teman, itulah harapannya. Jadi teman-teman juga bisa berkontribusi untuk memajukan kopi Berau dengan cara mengunjungi kopi Sambakungan ini ya Pak. Siap. Jadi dari manapun teman-teman berasal, kalau berkunjung ke Berau jangan lupa untuk kunjungin kopi Sambakungan. Nanti akan dipandu oleh Pak Ari bagaimana proses dari awal sampai akhir dan disajikan kopinya yang pastinya punya cita rasa tersendiri dari Sambakungan ini. Baik Pak Ari, terima kasih atas informasinya yang bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Harapannya semoga doa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi bisa segera terwujud sehingga Sambakungan punya lokal pride atau kebanggaan lokal tentang kopi yang Bapak harapkan tadi. Oke, baik, kurang lebih itu teman-teman. Kita lanjut ngopi dulu ya. Dadah. Harapannya kita ya, kopi Sambakungan ini kopi Liberica. Kedepannya semua Semoga Liberica. jadi ya. Saya pikir juga Pak, prospeknya kopi Liberica itu yang kita kopi ini ke depan ini karena banyak pecinta kopi gitu loh. Betul. Tidak ada matinya kopi ini. semua Dan untuk ke depan mungkin nanti nama daerah kan bisa digabung Sambakungan Liberica. harapan kita itu.
makanya inilah nanti kita coba buat rest area, karena ini kan masih proses panjang, ini akan buat gazebo apa segala macam. Ada tempat-tempat duduk atau masuk toilet, musola nanti kita insya Allah siapin. Ya itu pun dengan bantuan teman-teman. Iya, iya. Dengan bantuan teman-teman. Ya minimal kan wisatawan yang lewat kan tahu. Ya, Minimal tahu. mereka pulang terus membawa oleh-oleh kopi. Ya. Kopi Brau. Salah satu oleh-oleh yang paling gampang itu, Pak. Jadi Kan iya. mereka pun Ada juga datang, kan. Iya kan. mereka pun datang misalnya kan kalau di luar sudah banyak sekali informasi keluar, otomatis kan kopi dulu di Sambakungani. Iya. lintasan orang di sini. Lintasan orang, Mbak. Terus wisata. Dan tidak menutup kemungkinan walaupun malam tempat anak nongkrong yang dari Tanjung bisa juga ke sini. Nah, setelah tadi kita puas ngopi, sekarang kita udah di tempat persemaian kopi Liberica khas Sambakuang. Nah, Mas Ari, boleh diceritain nggak sih ini tempatnya proses apa sih sebenarnya persemaian itu? Mempersiapkan untuk kopi yang akan kita tanam ke media tanam yang sebenarnya. Jadi selama di persemaian dari prosesnya dari bijinya dulu kan kita semai, terus kita masukkan ke polybag. Setelah 6 bulan bisa kita pindahkan ke media ke kebun. Oh, baik. Berarti memang kalau diibaratkan ini seperti ini ya, Pak, merawat anak bayi ya, Pak. Ya. Jadi dari kecil kita tanam dulu sebelum kita lepas keluar untuk bisa jadi pohon yang lebih besar lagi. Betul. Oke, kurang lebih yang disemai sekarang ada berapa banyak nih, Pak? Ini sekitar 5.000-an ada nih. 5.000-an bibit ya yang lagi disemai dan siap tanam nanti. Sekitar kurang lebih 6 bulan ya, Pak? Ya. Oke, terus kalau untuk proses penyemaian sendiri, ini detailnya seperti apa sih, Pak? Kalau kita mau menyemai biji kopi ini? Cukup sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan ini. Jadi untuk dipindahkan si calon kopi tadi, pohon kopi tadi, cukup dengan memasukkan ke polybag dengan media tanam, hanya menggunakan tanah, terus campuran sekam dan pupuk kandang. Tanah, campuran sekam, dan Pupuk kandang. pupuk kandang. Ya. Oke, sederhana banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran sebenarnya ngerawat kopi itu sulit atau enggak, Ya. terus penasaran gimana proses dibalik secangkir kopi, memang cukup sederhana dan Ya, bisa dilakukan oleh siapa aja asal teman-teman mau belajar. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi di sini jenis kopinya adalah Liberica ya, Pak. Ya. Khas Sambakuang. Jadi teman-teman yang nanti mampir ke Brau ini, pastiin teman-teman mampir ke kedai Sambakuang ini. Karena di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ada proses persemaiannya, terus teman-teman bisa ngopi di tempat yang tadi di depan. Siap. Begitu Mas Ari. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Ari, kami boleh diterima di sini untuk mencicipi Sama-sama. kopi Sambakuang. Siap. Enak sekali Bapak, terasanya khas sekali. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa nyicipin sesegera mungkin supaya kita bisa sama-sama tahu kopi kebanggaan Brau. Siap. Baik, kalau begitu Pak Sari, sampai jumpa lagi. Semoga sukses Terima kasih. bersama kelompok pencinta kopinya. Semoga Amin, kopinya amin, juga amin, amin. langsung go nasional, bahkan go internasional. Amin ya. Oke, sekarang kita udah pindah lagi ke tempat kebun kopinya. Kalau tadi sebelum kita ke sini, kita ke tempat bibit-bibit yang kecil, kita bisa lihat sekarang sudah ada pohon kopi yang lebih besar karena ini sudah ditanam sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, di sini aku sudah bersama dengan Mas Andis, salah satu pengelola kebun kopi di sini. Boleh tolong diceritain nggak Mas tentang kebun kopi ini seperti apa? Iya. Kopi ini kemarin ditanam itu kalau tidak salah tanggal 26 Februari. Itu tidak lupa saya karena itu penanaman perdana kami dan ini salah satu kebun yang berhasil kami tempati untuk menanam kopi. Jadi ini kebun nama pemilik kebunnya itu namanya Puak Sapri.
Pak Sapri. Dia punya kebun ini, dulunya dia berusaha sahang, mungkin kita bisa lihat sendiri kan di belakang ini. Cuma karena beberapa peristiwa fluktuasi harga sahang ini nggak bisa ditentuin sama petani, makanya semangat untuk bertaninya itu kurang. Dan kopi ini hadir sebagai alternatif bagaimana sih mengganti komoditi yang bisa lebih dikontrol harganya lah sama petani. Dan kenapa kopi ini sekarang hadir di kebun ini. Luas kebun ini pun sebanyak tidak sampai 2 hektar. Cuma populasi kopinya itu sudah sampai 1.200 bibit kopi yang sudah tertanam. Oke, berarti pemaksimalan lahan sangat diutamakan di sini ya. Diutamakan. Kita bisa lihat juga di tengah-tengah sahang ini untuk proses mengganti komoditinya Iya. sudah tertanam pohon-pohon kopi. Iya. Jadi betul. nanti kurang lebih kalau misalkan sahang sudah tidak menjanjikan lagi, kopi bisa langsung naik ya Mas ya. Kopi bisa langsung Siap. naik. Itu harapannya. Amin. Nah, kalau untuk ini udah usia berapa tahun nih? Kalau ini usia tanamannya sebenarnya sudah lebih 1 tahun. Tetapi pindah tanam dari tempat penyemaian kita tadi Ya. itu, dia baru berumur 13 bulan. 13 bulan, 13 1 tahun lewat sebulan lah ya. Iya, lewat Oke. sebulan. Nah, untuk mencapai proses pembuahan, berarti butuh waktu berapa lama lagi nih Mas? Kita target, mudah-mudahan perkembangannya tidak terkendala nanti. Dan ini salah satu kuncinya ini tidak dipupuk loh ini. Oh, Tidak ada pengaplikasian Pupuk ya? bahan-bahan kimia di sini. Jadi ini kita targetkan mudah-mudahan bisa punya produksi ini 1 tahun ke depan kita sudah bisa mencicipi hasil perdananya ini. siap. Berarti kurang lebih 2,5 tahun sampai 2,5 pembuahan tahun. maksimal ya. Dan teman-teman ini natural, tidak ada pupuk kimia sama sekali. Jadi bisa dipastikan kopi khas Sambakuang ini 100% natural dan cita rasa lokalnya pasti 100% juga dijamin ya Mas ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, untuk kebun sendiri nih harapannya apa nih Mas? Ke Ya, depannya? harapannya sih ini bisa jadi komoditi ini bisa jadi terus dirawat semangatnya sama teman-teman petani supaya kelak salah satu juga kelebihan kopi ini dia ramah umur. Ramah umur. Jadi mulai dari anak-anak sampai yang kakek-kakek tetap bisa merawat kopinya. Jadi nggak seperti komoditi lain kan harus punya perhatian khusus dan umur yang produktif begitu untuk mengelola. Dan kalau kopi ini mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek bisa diakses untuk dikelola. Harapannya kopi ini tidak berhenti di Pak Sapri saja, tapi ini bisa diwariskan ke pemuda-pemuda yang saat ini yang masih kita sendiri kan tahu tuh banyak sekali pemuda-pemuda kita yang produktif tapi masih parkir belum terserap oleh tenaga lapangan kerja yang ada. Dengan adanya kopi ini mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi ke depannya. Amin. Untuk mendukung mimpi kita, kopi Sambakuang go internasional. Amin ya Mas. Amin. Oke teman-teman, akhirnya berakhir sudah perjalanan panjang jaringan mitra pariwisata pada minggu kali ini. Tadi pagi kita sudah muter-muter banyak sekali tempat dan bertemu dengan banyak sekali pemandangan-pemandangan bagus yang ada di Kabupaten Berau ini. Nah, tadi pagi kita awali dengan bermain dan bercengkrama dengan teman-teman di pesantren Putri Aisyah. Kemudian kita lanjut ke mana Mas Ilham? Ke sawah yang ada di Tasuk. Di Kampung Tasuk, hamparan Ya, sawah yang luas Luas sekali. sekali. Kemudian kita lanjut ke kebun kopi di Lati, daerah Lati. daerah Rati. Di sana kita udah melihat prosesnya dari pembibitan, kemudian penanaman, sampai di kebun dan sempat mencicipi kopinya Ya, kopi. tadi ya. Dan berujunglah kita di sini untuk menikmati suasana sore hari di tepian sungai di bawah jembatan Gunung Tabur. di bawah jembatan Gunung Tabur. Oke, dengan demikian teman-teman, berakhir sudah perjalanan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan menemani kami selama perjalanan hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Maka dari itu, sampai jumpa di lain kesempatan. Berapa sih?